Kalau belanjanya yang ngawur-ngawuran kan pasti ada tuh. Nanti kita kasih peringatan ke kementerian lembaga terkait. Itu kan defisitnya membesar. Kenapa? Di awal tahun karena kita percepat belanja pemerintah. Saya ingin ciptakan di mana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya numpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal. Jadi defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita. Yang mana yang paling besar? Ya, Anda tahu ada berapa? Sebenarnya rata, tapi yang menonjol ya BGN lah karena memang anggarannya besar. Untuk kualitasnya ke depan akan seperti apa? Ya kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Jadi saya akan lihat kalau belanjanya yang ngawur-ngawuran kan pasti ada tuh. Nanti kita kasih peringatan ke kementerian lembaga terkait, dan kalau akan diteruskan kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini nggak akan saya bayar. Saya bisa begitu rupanya, dan sudah kita lakukan di tahun 2025 kemarin sehingga belanja lebih terkontrol. Kalau Anda lihat dari defisit APBN kan waktu itu kita umumkan di 2,91% ya tahun 2025. Ternyata ada indikasi sekarang defisitnya lebih bagus dari segitu, mungkin kisaran 2,8% di audit oleh BPK, tapi kelihatannya ke sana. Jadi kondisi anggaran yang kita tidak seburuk yang kita duga sebelumnya, dan yang paling penting adalah dengan defisit yang masih terjaga pada waktu itu, kita bisa menciptakan pembalikan arah ekonomi. Kan di triwulan keempat tumbuhnya 5,39. Sekarang katanya bisa lebih dari itu, mudah-mudahan lebih di atas 5,5%. Kalau lihat angka-angka yang ada di perekonomian, sepertinya bisa di atas 5,5%. Jadi kalau ekonominya bagus, pendapatan saya bagus, nanti uang yang saya bagi ke kementerian lembaga juga lebih konsisten, bisa lebih banyak sedikit, harusnya ekonomi kita akan membaik terus ke depan. Kenapa bisa begitu? Karena kita jaga private sector untuk tumbuh lebih baik. Jadi Anda jangan lihat ekonomi cuman pemerintah aja, 90%-nya private sector, dan kami dengan Pak Bakti sudah memastikan kondisi investasi berjalan dengan baik dengan tim debottlenecking yang kita jalankan dengan Pak Menko juga, supaya iklim berinvestasi di sini lebih bagus lagi. Jadi seandainya saya let's say misalkan saya nggak bisa ekspansi habis-habisan pun, selama saya bisa jaga sektor private-nya tumbuh dengan baik, ke depan ekonomi akan terus membaik. Kita menyimpan itu. Baik, terima kasih tadi terkait dengan kenaikan surcharge tadi sudah dijelaskan Pak Menhub. Namun saya juga ingin menambahkan bahwa baseline-nya itu untuk yang pesawat jet 10% ya, dan propeller 25%, sehingga efektif kenaikannya untuk jet itu 28% dan propeller 13% ya Pak Menhub. Dan itu dengan demikian, dengan adanya tiket ditanggung pemerintah aftur, maka ke end usernya, ke masyarakat, naiknya hanya sekitar 9-13%. Jadi kenaikannya hanya 9-13%. Kemudian dengan likuiditas di perbankan lebih baik dari Pak Menteri Keuangan, kita berharap nanti kredit di sektor swasta akan naik lagi ke double digit. Ya, terima kasih. Masih ada lagi terakhir. Satu di kanan, satu di kiri. Ya. Yang megang mic ya lebih berkuasa. Terima kasih Pak Erlangga, saya Asri Gunawan dari Kompas TV. Pak, tadi kan pemerintah sudah menetapkan bahwa BBM subsidi dipastikan tidak akan naik sampai dengan akhir Desember 2026. Lalu bagaimana dengan BBM non subsidi? Terima kasih. Ya, itu masih dikaji. Jadi nanti pada waktu pengkajian selesai nanti pasti juga akan disampaikan ke publik. Silakan. Ya Pak, saya Reza dari Niki ingin melanjutkan pertanyaan tadi. Kan tadi BBM non subsidi, untuk BBM subsidi sendiri kan kemarin sempat disebutkan bahwa ada pembatasan pembelian 50 liter, dan waktu itu di pagi harinya ada surat dari BPH Migas yang mendetailkan itu. Mekanismenya nanti pembatasan akan seperti apa Pak? Kan hanya disebutkan 50 liter dalam satu hari untuk kendaraan pribadi. Nah, tapi di surat BPH Migas itu lebih detail.
Boleh dijelaskan nggak Pak, Nah, detailnya itu- bakal seperti apa? Ya, di situ ada penjelasan lebih detail berapa untuk truk, berapa yang lain. Tapi secara umum 50 liter itu yang untuk Pertalite dan untuk solar, biosulat. Tetap mengacu ke edaran atau surat yang ada. Berdasarkan mengacu itu dan itu akan berlaku untuk 2 bulan. Baik Pak, Ya. terima kasih Pak. Ya, masih. Masih cukup, Pak Bakti? Cukup? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko. Mungkin saya pendek aja karena semuanya sudah disampaikan oleh Pak Menko tadi. Jadi informasi dari saya nggak ada yang baru. Hanya saja saya ingin menegaskan bahwa subsidi terhadap BBM bersubsidi itu tidak akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun. Jadi waktu kita exercise, saya sudah exercise dengan harga minyak dunia rata-rata $100 per barel sampai akhir tahun dengan exercise yang lain, pemotongan di sana sini, pengematan di sana sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9% di sekitar situ. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau saldo. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai. Tapi rasanya sih kita ke sana masih jauh karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas 100 untuk waktu yang berkepanjangan. Kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa. Jadi itu saya ingin tegaskan lagi, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang. Gini-gini uangnya banyak nih, kayak benghar, kaya lah. Jadi uang kita cukup. Gitu ya. Jadi setiap kebijakan yang diberikan tadi tentu ada konsekuensi biayanya ke kami dan kami sudah hitung cukup. Mungkin. Baik, terima kasih. Teman-teman media ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Mas. Terima kasih. Saya Kris Wibisana Pak dari Suar. Ingin bertanya Pak, dengan memotong biaya masuk sampai 0% itu apakah ada penurunan dalam penerima kepabeanan nantinya dan itu berapa besar dampaknya dari biaya masuk suku cadang ini Pak? Terima kasih. 500 miliar tadi saya sudah 500 sampaikan. miliar. 500 miliar. Ya. Baik, ada lagi? Silakan depan Ibu. Baju putih. Selamat sore Pak, saya Eva dari Harian Kompas. Yang pertama untuk Pak Menhub Pak, harga aftur yang sudah naik lebih dari 70% memang fuel surcharge akhirnya disesuaikan. Tapi kira-kira sejauh apa pemerintah mempertimbangkan akan menaikkan harga TBA Pak, mengingat Inaka sudah minta ini dari jauh-jauh hari. Fuel surcharge kan berdasarkan TBA juga Pak yang sudah ditetapkan sejak 2019, sedangkan harga minyak berfluktuasi terus. Nah kemudian Pak untuk Pak soal realisasi belanja awal tahun yang melonjak 31,4%, belanja mana yang paling dominan mendorong kenaikan Pak? Kemudian apakah ada risiko penurunan kualitas belanja karena percepatan? Kemudian terakhir untuk Pak Erlangga, setelah ada tambahan likuiditas ke Bank BUMN, apakah sudah terlihat peningkatan kredit ke sektor konsumsi? Terima kasih. Silakan Pak Menhub. Baik, terima kasih Bu Eva. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa penetapan fuel surcharge berdasarkan hasil pembicaraan kami dengan airlines. Kalau dari airlines sebenarnya minta naiknya sampai kurang lebih sampai 50%. Tapi setelah kami bicara, kemudian kami gali masing-masing pos biaya mereka, maka kami pada kesimpulan bahwa 38% ini adalah angka yang cukup ideal, bahwa industri penerbangan kita tidak akan terpukul terlalu drastis, kemudian juga daya beli masyarakat juga masih bisa menjangkau.